Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi sekali lagi. Yang paling semangat jawab salam, kita doakan naik haji. Yang masih ngomong, kita doakan balik di sini sakit gigi. Oleh karena itu ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit gigi semua kalau semangatnya dicek. Hanya yang buntu belum cek semua. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru ala taufiqih wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأخوانه. أما بعد. Yang terhormat, ada yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Bambang Hermanto selaku anggota Dewan Kabupaten Muara Enim. Juga kita hormati hadir tengah-tengah kita Bapak Babinsa, yaitu Bapak Ulan Sinaga. Dan juga yang kami hormati Ketua Masjid, Pengurus Masjid Al-Ikhlas. Dan juga yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang sempat hadir pada malam hari ini. Wabil khusus yang kami hormati, yang kami ta'zimi, para alim, para ulama, para guru ngaji yang sempat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan sebab perkumpulan kita pada malam hari ini Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya. Amin Allahumma. Biasanya Bu, kalau aku nih sebelum ceramah ini perkenalan budaya, maka pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, malu perasan dek boleh pilih, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu perkenalan dikit. Nama kami Pian Apriansa, asli Jamispol, Jema Semende besar di Kebon. Status sudah menikah, istri baru dulu, anaknya kok baru ada dua, istri itu masih kok. Itu sekedar perkenalan. Alhamdulillah ibu bapak, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebab nikmat sehat ini sangat luar biasa ibu. Makanya nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini harus disyukuri. Dengan sebab nikmat sehat ini kita rela berjalan dari rumah untuk menuju masjid dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang malam ini ada gawian, tinggalkan budaya gawian demi untuk menghadiri atau memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu perlu diketahui, langkahan kaki kita dari rumah menuju masjid, seandainya pahalanya ditampakkan oleh Allah, kita baca, kita mikul tampakkannya pahala oleh Allah. Langkahan kaki kita dari rumah ke masjid ini, seandainya tampakkannya di Allah, dia baca, kita menghitungnya. Sangkin banyaknya pahala, sangkin besarnya pahala orang yang melangkahkan kakinya untuk menuju masjid. Diriwayatkan kalau ada cerita itu. Cerita yaitu seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini yang bernama Thawban. Thawban ini adalah sahabat Nabi yang tidak pernah tinggal sholat berjamaah dengan Nabi. Maka ketika suatu sholat subuh, ibu, sahabat Thawban ini dia datang. Kata Rasulullah, enggak sahabat yang lain, mana Thawban? Biasanya Thawban ini hadir di masjid, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Ketika itu Rasulullah dan sahabat yang lainnya melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Thawban belum juga datang. Maka kata Rasulullah, ayo kita sahabat, kita jenguk, kita kunjungi kudai Thawban ini. Apa kendalanya, apa penyebabnya dia tidak sembahyang subuh pada hari ini. Maka dia menjaga berangkat Rasulullah dengan sahabat yang lain berjalan ibu. Rupanya ternyata dari rumah Thawban menuju masjid jarak yang ditempuh 3 jam. 3 jam. Dulu belum ada kendaraan, belum ada motor, belum ada mobil, belum ada kendaraan-kendaraan yang cepat. Maka ketika itu Rasulullah ngomong, luar biasa sahabat Thawban, dari rumah menuju masjid jaraknya 3 jam. Mungkin karena jauh inilah Thawban tidak bisa menunaikan sholat subuh bersama dengan kita, kata Rasulullah. Maka ibu, ketika sampai di rumah sahabat Thawban, maka Rasulullah mendapati istri Thawban dalam keadaan menangis. Ditanya oleh Rasulullah, wahai istri Thawban, apa yang menyebabkan kau nangis? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Sebab suamiku Thawban telah meninggal dunia. Oleh karena itu dia tidak sempat, oleh karena itu dia tidak menunaikan sholat subuh berjamaah dengan engkau Rasulullah, karena dia telah meninggal dunia. Nangis istri Thawban. Kira-kira ibu, aku nak bertanya dikit. Kira-kira kalau ibu suaminya meninggal, nangis apa dia kira-kira? Kalau istri Thawban tadi meninggal, suaminya nangis terseduh-seduh. Aku nak nanya dah ibu-ibu, kalau lakinya mati, meninggal dunia, nangis tidak? Serius kok? Nangis? Bukti kan? Aku meninggal apa-apa nih? Report kita malam nangis sekali ibu. Nangis dah ibu. Kalau dia nangis, istri durhaka. Siapa mati lagi dia sedih, dia nangis. Maka ibu bapak, maka istri Thawban ngomong lagi, ya Rasulullah, sebelum suamiku, sebelum Thawban sahabat engkau meninggal dunia, ada 3 ucapan yang diucapkannya, yang mana ucapan dia ini tidak saya mengerti. Apa yang diucapkannya? Yang pertama, Rasulullah, suami saya mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh? Maka mendengar pertanyaan istri Thawban, Rasulullah tersenyum. Ya Rasulullah, kata istri Thawban, kenapa engkau tersenyum?
Kata Rasulullah, wahai istri Thawban, suamimu mengatakan kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya, seandainya dari rumah Thawban menuju masjid jaraknya lebih dari 3 jam, dia mampu ikhlas untuk berjalan menempuh menuju masjid. Kenapa demikian? Karena sebelum dia sakaratul maut ditampakkan pahalanya oleh Allah langkahan kakinya dari rumah untuk menuju masjid. Tahukah kata Rasulullah, seandainya pahala langkahan kaki dari rumah menuju masjid sebesar itu pahalanya, lebih dari 3 jam aku mampu, kata sahabat. Siap. Tahukah pahalanya besar, ibu bapak? Alhamdulillah pada malam hari ini kita melangkahkan kaki dari rumah kita menuju masjid ini. Insya Allah Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma. Bayang kamu sakaratul maut susah, sangat luar biasa sakitnya. Paling ringan sakaratul maut itu seperti kambing hidup di lain. Bayangkan sahabat Thawban ini, walaupun dia dalam keadaan sakaratul maut, dia masih sempat mengucapkan kenapa tidak lebih jauh. Ketika kita sakaratul maut itu susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apalagi berkata-kata. Makanya perlu diingat ibu, ada pelajaran yang sangat luar biasa. Makanya hendaklah kita selalu ingat kepada kematian. Sebab dulu diceritakan, kalau cerita ini cerita yang sangat luar biasa kalau kita ambil pelajaran. Dulu ada seorang kiai. Kiai ini mempunyai pondok pesantren, mempunyai murid. Hobi kiai ini memelihara burung. Burung yang dipelihara oleh kiai ini burung tiong itu. Biasanya burung tiong itu kalau dilatih dulu, maka burung tiong ini dilatih oleh Pak Yai setiap harinya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika Pak Yai ini kanjuk makan burung tadi, bukanya pintu sangkar burung tadi, ternyata burung Pak Yai tadi lepas terbang dari sangkarnya ke tanah. Adalah kucing. Datang kucing diinjak burung, langsung dikejar oleh kucing, digigit ini burung. Ketika digigit ini burung oleh kucing, maka burung tadi berbunyi, mati kucing dan burung tadi. Semenjak ditinggal oleh burung tadi, kiai tadi berubah, santrinya aneh. Semenjak ditinggal burung, Pak Yai tadi nangis terus kewi. Biasanya sering bergaul dengan santri, semenjak burungnya dimakan kucing, dia tadi agak berkurang berbau santri. Darinya dalam rumah, dalam kamar nangis, keluar rumah dilihat oleh santrinya, matanya bengkak nangis. Nah, berhubung murid sayang kepada guru, sepakat santri-santri tadi, payu kata kacanya, itu sokongan budaya duit. Kita belikan budaya ini burung. Semenjak ditinggal burung kiai kita ni, gawinya nangis saja. Bukan itu burung kiai. Maka sokonganlah para santri tadi. Diberikan burung yang sangat lebih bagus lagi. Kalau burung Pak Yai tadi baca ngomongkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, belikannya lagi di santri tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Burung yang lebih belakang tadi, topnya di santri rumah Pak Yai tadi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Masih nangis Kiai tadi. Dok kata santri, gila burungnya Kiai ini katanya, masih nangis sampai ke ini kata Kiai ini. Dodok, murid Yai, semenjak kamu ditinggal burung, kamu diperubah, nangis terus dari kamu. Semenjak ditinggal burung, sayangnya artinya kamu tukang burung Yai.
Nah, ini Kiai, jangan kamu sedih lagi, jangan kamu nangis lagi. Ini burung maknanya belika, ini burung lebih belakang daripada burung Pak Kiai ini makan kucing kembali. Saya nangis, Kiai, la ilaha santriku, mohon maaf niat. Aku nangis bukan aku nangis kalau burungku dimakan kucing. Akan tetapi tahukah kalian apa yang diucapkan oleh burungku setiap harinya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tahukah kalian ketika burung saya dimakan kucing, digigit kucing, bunyi terakhirnya apa yang bunyi? Apa bunyi tadi? Tidak mampu lagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku takut wahai muridku, bukan karena takut kehilangan burung, takut aku adalah seorang ulama. Mulutku selalu membaca Al-Quran, selalu membaca salawat, selalu beristighfar. Takut di akhir hayatku nanti tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seperti burung tersebut. Paham Bu? Makanya Ibu, Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, akthir min zikril maut fa innahu yumahhiz dzunub wa yuzhiduka fid dunya. Ya Ali, perbanyak oleh kalian, perbanyak oleh engkau mengingat mati. Dengan sebab kita memperbanyak mengingat mati, dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan dapat membencikan kita terhadap dunia. Ibu Sayyidina Ali diingatkan oleh Rasulullah. Kiai tadi sangat takut ketika di sakaratul maut. Mudah-mudahan Ibu Bapak di akhir hayat kita kelak kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab kata Nabi Ibu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah, pasti akan masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Ibu bapak yang dirahmati dan dimagfirati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Bu, pada malam hari ini kita memperingati kelahiran Nabi. Kita mengenang yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak nanya Bu, biasanya kalau Ibu ada tamu, kira-kira kalau Ibu nyambut tamu, tamunya datang ngetuk pintu, Ibu nyambutnya dalam keadaan duduk apa tegak? Assalamualaikum, kata tamu. Duduk apa tegak kita nyambutnya? Oleh karena itu, untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah SAW pada malam hari ini, saya minta kita semua berdiri, berdiri Bu. Sebab kita menyambut hari kelahiran Rasulullah SAW. Berdiri Bu, Pak. Sebentar saja, berdiri untuk kita menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita sama-sama membaca salawat. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. al-badru alaina bin zaniyatil wada wajaba syukru alaina ayo baca sama-sama. Qala al-badru alaina yatil wada wajaba syukru alaina sekali lagi Bu, Nabi. Qala al-badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina maqaman lillahina. Silakan Bu duduk kembali. Ibu
ketika Rasulullah SAW ingin datang ke kota Madinah, maka kaum Ansor semuanya menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Ketika menunggu kedatangan Rasulullah SAW, bayangkan Bu, ketika Rasulullah datang, di samping Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, yang mana para sahabat Nabi menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Ketika Nabi datang, maka dikumandangkan salawat tadi oleh para sahabat baginda Rasulullah SAW. Ibu bapak yang dirahmati dan dimagfirati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita mengenang yaitu Maulid Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah SAW telah lama meninggalkan kita, namun tetap kita merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Akan tetapi sebaliknya, Rasulullah itu lebih cinta kepada kita. Cintanya Rasulullah kepada kita sangatlah besar. Baik kecintaan Rasulullah ketika di dunia, terlebih-lebih kecintaan Rasulullah ketika di akhirat kelak. Bukti Rasulullah SAW cinta dengan kita sebagai umatnya. Bukti cinta Rasulullah, cintanya ketika di dunia kepada kita, ketika Rasulullah SAW ingin dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril. Apa kata Allah? Ya Jibril, engkau kabarkan kepada Muhammad bahwa aku akan mencabut rohnya. Maka malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad. Ketika malaikat sampai dengan Nabi Muhammad, ngomong malaikat Jibril, ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut roh suci engkau. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau Allah memang mau mencabut nyawaku, jaminan apa yang Allah berikan kepadaku? Maka di dalam hadis qudsi dikatakan, inni haramtal jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhuluhal anta. Ya Muhammad, kata Allah Ta'ala, Allah jamin Nabi, sungguhnya Nabi-Nabi yang lain Allah haramkan masuk ke dalam surga sebelum engkau masuk terlebih dahulu. Terus kata Nabi, ingatkannya puluh itu Nabi, kalau itu jaminan buat saya, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, jaminan apa yang Allah berikan kepada umatku. Diingatkan lagi gitu oleh Nabi. Diteruskan dalam hadis qudsi, wa haramtu ala ummani hatta tadkhuluha ummatuka. Diberikan jaminan kepada umatmu ya Rasulullah, Allah haramkan umat-umat yang lainnya masuk ke dalam surga sebelum umatmu terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Itu buktinya cintanya Rasulullah SAW dengan kita. Itu mari kita ajari putra putri kita. Kita ajari siapa Nabi Muhammad, di mana dia lahir, siapa nama putra putri Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Alhamdulillah, senangnya, rimbangnya, minang-minang yang baca salawat dari Allah, luar biasa. Baca salawat, suara merdu, makhrijul hurufnya luar biasa. Dikatakan, maaf nyinggung dikit Pak, dikatakan oleh Imam Ghazali, anakku terbagi menjadi 4. Ingat, peganglah ibu bapak. Anakku kata Imam Al-Ghazali terbagi menjadi 4. Yang pertama, waladuka warduka. Ada kalanya anak itu menjadi bunga di dalam kehidupan orang tuanya. Lepas inilah anak-anak siapa yang maju ke sini tadi, pasti hati jematunya berbunga-bunga, senang. Mau lihat Bu? Senang pasti. Yang kedua, waladuka sahibuka. Ada kalanya anak itu
menjadi teman di dalam kehidupan orang tuanya. Ada kalanya waladuka khadimuka, ada kalanya anak itu menjadi pembantu di dalam kehidupan orang tuanya. Harapan kita sebagai orang tua, anak itu ingin menjadi bunga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Harapan kita sebagai orang tua, anak itu ingin menjadi teman di dalam kehidupan kita. Harapan kita, anak itu ingin menjadi pembantu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai anak itu, kata Imam Al-Ghazali, menjadi anak yang keempat. Siapa anak yang keempat? Wala duka buka. Anak tersebut menjadi musuh di dalam kehidupan orang tuanya. Kalau anak paham agama, umur umat Nabi Muhammad 60-70 tahun habis. Walikulli ummah likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina 60 wa 70. Kata Rasulullah, segala sesuatu ada panennya. Panennya umatku antara umur 60-70 tahun. Beruntung bagi kita yang umur 60, yang umur 70. Ada anak yang paham agama, ada anak yang baca Yasin, anak rajin sembahyang. Bersyukur kita sakaratul maut. Apa yang dibisikkan itu, apa yang dibisikkan ke telinga kita, kata anak tersebut, Pak, Bu, sadar, baca baik ayat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kita terbalik kita semua. Inilah harapan kita. Doa dari anak soleh inilah. Kalau anak paham agama, insya Allah anak tersebut akan membimbing atau akan membacakan doa, membacakan surat Yasin untuk orang tuanya. Akan tetapi sebaliknya, kalau anak yang tidak paham sama sekali dengan agama, jauh dengan Allah, silakan anak kita ingin jadi apa saja, ingin menjadi pejabat silakan, ingin menjadi orang penting silakan, ingin menjadi pedagang silakan, ingin jadi pembisnis silakan, ingin menjadi orang penting silakan. Akan tetapi bekali dulu mereka dengan ilmu agama. Kalau mereka telah dibekali dengan ilmu agama, kalau mereka jadi pedagang yang membantu agama Allah, kalau mereka menjadi pejabat yang membantu agama Allah, kalau mereka menjadi orang yang terhormat, akan menjadi orang terhormat yang membantu agama Allah. Betul, Bu? Ibu bapak, makanya kita bekali anak kita dengan ilmu agama, terutama kenalkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, waliyahumillah, ada anak yang tidak paham sama sekali dengan agama. Ketika kita meninggal dunia dalam keadaan nazar, sakit nazar itu, hausnya luar biasa. Dikatakan hausnya orang yang nazar itu apabila diminumkan air satu laut akan habis air satu laut itu. Hausnya luar biasa. Dia nak nazar, aku ceramah haus. Lepas kita hilang ke haus, minum. Ini cari. Anda udah minum, hilang haus. Ketika sekarang haus luar biasa. Maka kalau anak kita berhubung banyak warisan buku yang dibisikkan anak. Oi Pak, tercubit gitu. Mungkin surat Yasin dikumandangkan bukan kalimat syahadatain yang diucapkan Pak. Di mana bagian tanah surat tanah? Pak, di mana bagian surat mobil? Pak, di mana kunci surat rokok? Itu bukan harapan kita. Harapan kita supaya anak itu membimbing kita, membacakan surat Yasin, mengirimkan doa, memanjatkan doa untuk kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan putra putri kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, bijanji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Kalau anak soleh, anak solehah, tipnya dulu. Ya, kalau 70, tipnya dulu.
supaya kita mendapatkan, kata Imam Al-Ghazali, supaya mendapatkan anak yang soleh ada dua. Apa yang pertama? Tarbiyatul aulad qabla wiladah. Didik anak itu sebelum dilahirkan. Ketika ibu ngandung, dididik anak itu. Makanya ibu ketika ngandung itu banyak-banyak baca salawat, banyak-banyak baca istighfar, banyak-banyak baca Al-Quran. Makanya ibu maafnya, kalau bapak mana tugasnya kalau istri dan ngandung, jaga makanan, tunjukkan makanan yang halal. Sebab apa? Jangan yang ibu kalau dah ngandung, hidang tu macam-macam. Dan jam 1 malam, lalan tak mangga-mangga mumpung. Oi, kata kamu, aku ni dan suami kamu, dia tahu dia malam ini harus makan mangga-mangga. Oi, kemana kata lakinya, dek? Pasar jauh ini. Kamu mana kualitas harus makan mangga? Langsung lakinya tidur rumah, nunduk-nunduk berjalan mencari mangga. Tidak ke pasar jauh, lalu adalah mangga ini Pak RT. Tidak dipinta, Pak RT nya tidur. Langsung berdiaman, ada mangga yang umpan, berdiaman laki ambilnya. Setelah ambilnya, tunjukkan dan bininya yang tidak mangga tadi. Waktu dia makan haram, dapat dia minta lagi. Makanya terbiatul aulad qabla wiladah, didik anak itu sebelum dilahirkan. Yang kedua, terbiatul aulad ba'da wiladah, didik anak itu setelah dilahirkan. Ajari ngaji, ajari sembahyang, ajari cara wudhu yang benar, ajari tentang syariat Islam supaya anak itu menjadi anak yang solehah. Paham boleh? Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita termasuk daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya dzikra miladi wajabat syafaati yaumil qiyamah." Barang siapa yang bersenang-senang, yang bergembira dengan hari kelahiranku, wajibat syafaati yaumil qiyamah, wajib bagi orang tersebut mendapat syafaatku pada hari kiamat kelak. Dapat kita syafaat Rasulullah kalau kita berbahagia, senang dengan kelahiran Rasulullah. Kenal itu Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi, akan tetapi dia memusuhi Nabi. Walaupun dia memusuhi Nabi, ternas di dalam Al-Quran di dalam api neraka. Walaupun Abu Lahab musuhi Nabi, akan tetapi dia pernah bersenang, pernah bergembira sesaat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Apa bukti Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Dia membebaskan budaknya, yaitu yang bernama Suwaibah. Dibebaskan Suwaibah dengan kelahiran keponakanku, engkau saya merdekakan. Senang dia. Maka ibu, setiap hari Senin Abu Lahab itu, karena dia pernah berbahagia dengan hari lahirnya Nabi, setiap hari Senin keluar dari jari-jari air susu. Setiap hari Senin. Karena apa? Karena dia pernah sesaat, pernah sekali senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ibu lagi dapat syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh syair, "Iza kana hadha kafiran ja'a dhammuhu bi tabat yada kal jahili muqaddada hatta annahu fi yawmil ithnin daima yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada." Setiap apabila ini orang kafir Abu Lahab, karena dia pernah bahagia sesaat dengan kelahiran Nabi, mendapatkan syafaat Nabi, bagaimana dengan orang-orang yang hatinya betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba wa fi riwayat syarrul mar'u ma'a man ahabba. Dikumpulkannya seseorang itu pada hari kiamat, yaitu kepada sesuatu yang dia cintai ketika di dunia. Kalau orang aku cintamu, harus rela berkorban. Ada pepatah anak muda maknanya, demi cinta lautan ku seberangi,
gunung kudaki, masjid kulewati kali. Ini cinta buta namanya. Lautan kuseberangi, gunung kudaki, masjid kulewati. Ini cintamu, cinta buta. Ibu bapak yang dirahmati dan dimagfirai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Bu. Bu. Lanjut. Tak berhujah. Aku ini Ibu biasa ceramah 2 jam. Satu. Mantap. Sebab ini habis kok. Maulid ini bukan kibir ini ta'adusan bin Iman. Saya mulai maulid di malam yang sini. Ibu hadir telepon mendadak. Kali ini maulid mendadak. Tolong dikir dan isi dikir. Sebenarnya Ustaz, kalau suami kita dikir, tanyalah kepada Pak D. Soal itu kan habis waktu di sini obat. Namanya kan habis. Akan tetapi untuk baginda Rasulullah SAW, apalah boleh buat itu. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kepada dengan Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Terus itu tadi bukti Rasulullah SAW cintanya di dunia enggak gitu. Yang bukti kedua, Rasulullah itu buktinya cinta kepada kita ketika datang hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, Ibu, semua makhluk habis mati, semua yang bernyawa mati, habis, para malaikat mati. Maka pada saat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Ketika datang hari kiamat, semua makhluk mati, maka Allah berkata, limanil mulkul yawma. Hai, mana orang-orang yang mengaku hebat, mana orang-orang dulu yang mengaku Tuhan Fir'aun, mana kalau dia betul-betul berkuasa pada hari ini. Limanil mulkul yawma, coba bangkit kalau dia mengaku hebat, kata Allah Ta'ala. Maka ketika itu Ibu Bapak, maka Allah Ta'ala ketika datang hari kiamat membangkitkan malaikat Ridwan. Ketika Allah membangkitkan malaikat Ridwan, wahai Ridwan, kata Allah, engkau cek surga, fasilitas surga engkau periksa, apakah sudah lengkap kenikmatan-kenikmatannya? Buat apa ya Rasulullah? Siapa yang akan memasuki surga tersebut? Siapa ya Rasulullah? Sehingga engkau menyuruh saya untuk bersiap-siap menunggu di surga. Kata Allah, yang akan memasuki surga tersebut, ya Ridwan, adalah umat-umatmu yang bertakwa kepadaku, yang rajin salat, rajin membaca Al-Quran, selalu patuh dan taat kepada perintah-perintahku, selalu patuh dan taat kepada perintah-perintah kekasihku, selalu hadir di majlis ilmu, selalu hadir di majlis zikir, tangannya pemurah menyantuni anak yatim. Itulah untuk menghuni surga. Ketika itu Allah ceritakan malaikat-malaikat, ya Malik, kata Allah, la baik ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, kau siap-siap di neraka. Ya Allah, kata malaikat-malaikat, neraka ini akan dihuni oleh siapa? Ini neraka akan dihuni oleh umat-umatku yang membangkang semasa hidupnya, yang selalu menentang perintahku. Siap, kata malaikat-malaikat. Maka Ibu Bapak, di dalam riwayat tersebut diceritakan juga Allah membangkitkan malaikat Jibril dan Mikail. Ketika Allah bangkitkan malaikat Jibril dan Mikail, ya Jibril, ya Mikail, kata Allah, engkau cari di mana pusara suci Rasulullah, di mana makam Rasulullah, engkau cari. Maka malaikat Malik dan Ridwan bingung kok, soalnya tak sama rata pada saat itu, tidak bisa membedakan lagi. Waktu kata malaikat Malik, malaikat Jibril, lek, itu paling di mana kubur Nabi? Coba kalau buka di Google Maps saja dari itu kan tentu saja kok ini lagi yang berfungsi pada saat itu. Maka malaikat Malik, malaikat Jibril sujud meminta petunjuk kepada Allah. Selesai sujud kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, maka terpancarlah di pusara suci Rasulullah, di kubur Rasulullah, cahaya yang bersinar bahwa itu adalah makam suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibu Bapak,
Setelah itu Rasulullah perlahan bangun. Ketika Rasulullah perlahan bangun, Rasulullah buka matanya dikit demi sedikit, meletakkan tangannya. Setelah Rasulullah terbuka matanya, melihat ke kanan ada malaikat Jibril, melihat ke kiri ada malaikat Mikail. Maka Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, hari apakah ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ya Muhammad, ketahuilah ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah. Ini adalah hari kiamat Jibril. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, aina ummati, mana umatku? Kami tidak tahu ya Muhammad. Kami diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu, untuk memasukkanmu ke dalam surganya Allah. Berangkat Nabi Muhammad dan siapa? Dan para dan malaikat tersebut. Setelah masuk Nabi Muhammad ke dalam surga, Nabi Muhammad itu tadi seakan-akan tidak betah di dalam surga, sumpah gundah gulana. Maka Allah berkata, ya Muhammad, labbaik ya Allah. Kata Nabi Muhammad, kenapa engkau ya Muhammad seakan-akan engkau tidak betah di surga ini? Apakah fasilitasnya kurang? Apakah kenikmatannya kurang? Ya Rasulullah, sungguh nikmat dalam surga, sungguh indah dalam surga. Akan tetapi aku minta satu permintaan kepadamu ya Allah ya Rabb. Kalau bisa, kalau baca, aku tidak keluar sudah campur dalam surga ini. Kenapa? Aku nak inak melihat umat-umatku, bagaimana keadaannya, apakah mereka selamat? Maka Nabi Muhammad itu diizinkan oleh Allah keluar dari surga untuk menyapa hati kita sebagai umatnya ini. Rasulullah lah berada dalam surga, tetap beliau ingat kepada kita sebagai kekasihnya. Ibu bapa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, selain kita merayakan, kita ambil pelajaran. Ingat kamu, kalau umpama ada istri akikah, setiap akikah itu biasanya baca berjanji. Setelah berjanji rawi terakhir itu ada mahalul qiyam, ada baca marhabah kalau bahasa itu. Nah itu usahakan tegak. Dikatakan oleh ulama, Rasulullah SAW itu ketika dibacakan mahalul qiyam, Rasulullah itu hadir itu. Dikatakan oleh ulama, kalau maulid tiba dari mau dibacakan dari awal sampai akhir Rasulullah hadir. Kalau maulid silbut turun dibacakan, Rasulullah datang ketika baca mahalul qiyam, ketika baca marhabah. Maka ketika kita marhabah itu tegaklah dikit, tinggalkan udai kalau kira pekerjaan, tinggalkan HP, tinggalkan ngomong. Kita ini menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir Nabi, kita dipantau oleh Nabi, dilihat oleh Nabi. Bayangkan kalau kita dilihat oleh Nabi, berani kita seolah dengan Nabi dan mahalul qiyam dan marhabah, berani kita main HP, berani kita ngomong padahal Rasulullah sedang melihat kita. Bayangkan kalau kita lihat di seseorang yang kita segani, pasti kita akan. Bagaimana kalau guru kita melihat kita, pasti kita akan taslim pasrah. Ini Rasulullah. Ketika menghadap dia itu usaha untuk berdiri. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jam hampir setengah 10. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah taala, intinya pada malam hari ini kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, itu banyak kalau kita tidak dicintai oleh Nabi. Kita tidak hidup di zaman Nabi, jauh di zaman kita dengan Nabi, namun usaha kita selalu berada di hati Nabi. Salah satunya bagaimana supaya kita baca seperti hati Nabi? Salah satunya ibu adalah orang tua kita, Pak. Hormati orang tua kita, muliakan orang tua kita, maka kita akan dicintai oleh Nabi. Dulu sebelum tutup ada sibuk lagi cerita ibu luar biasa ibu kalau kita ambil pelajaran. Dulu di zaman Rasulullah hiduplah seorang tabi'in. Arti tabi'in itu ibu berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, memandang wajah Nabi dan belajar dengan Nabi, itu sahabat. Kalau tabi'in hidup di zaman Nabi, akhirnya dia bertemu dengan Nabi. Nah, namanya tabi'in ini Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini orang mulia.
Walaupun dia bertemu dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, dia pernah bertemu dengan Nabi, ini dia ada di hati Nabi, sangat luar biasa. Maka ibu bapa, sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah berwasiat dengan Umar wa Ali, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ya Ali, kata Rasulullah, saya perintahkan kalian mintalah doa dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarani. Ciri-cirinya seluruh tubuhnya terkena penyakit baus, penyakit belang, ibu, kecuali tersisa sebesar logam yang tidak terkena. Maka lama ibu wasiat Nabi ini belum dikerjakan oleh Umar dan Sayyidina Ali. Baru teringat Sayyidina Umar dengan wasiat Nabi ini, kata Nabi, mintalah doa kepada orang yang bernama Uwais Al-Qarani. Pasti kalau Rasulullah telah memerintahkan minta doa dengan seseorang tersebut, orang tersebut pasti bukan orang biasa. Maka ingat Umar mengajak Sayyidina Ali, ya Ali, mari kita cari yang bernama Uwais Al-Qarani. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, sebelum Rasulullah meninggal, kita diperintahkan untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Berangkat. Ketika berangkat dicari Uwais Al-Qarani, dan nanya kok suatu dusun. Ngomong dia, wahai fulan, kami ini ingin mencari yang bernama Uwais Al-Qarani. Apakah kamu kenal? Oh, kata mamang dari dusun itu tadi, yang kami kenal Uwais Al-Qarani itu, wahai Khalifah, wahai Umar, wahai Ali, yaitu Uwais Al-Qarani ini adalah orang gila. Jadi mainan anak kecil, makannya di pinggir sampah. Ini Uwais Al-Qarani. Nah, ibu bapak, kata Umar, mungkin itu ya Ali yang dimaksud oleh Rasulullah. Ketika itu ibu bapak, Sayyidina Umar wa Ali melihat Uwais Al-Qarani di sebelah sampah. Maka Sayyidina Umar wa Ali baka Umar wa baka Ali, menangis Sayyidina Umar, menangis Sayyidina Ali, melihat orang dicintai oleh Nabi hidup di pinggir sampah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, keistimewaannya Uwais Al-Qarani ini, dia makan bersebelahan dengan seekor anjing. Dia ngomong, wahai anjing, wahai kaleb, saya tidak akan merasa lebih baik daripada engkau sebelum saya bisa mampu melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Kata Uwais Al-Qarani, tidak terasa lebih baik daripada walaupun seekor binatang. Maka ketika itu ibu bertanya, Uwais Al-Qarani dalam keadaan menangis, Umar wa Ali, kami ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta doa kepada engkau. Uwais Al-Qarani, engkau hidup di zaman Nabi, tidak ketemu Nabi, namun engkau berada di hati Nabi. Amalnya kunyan yang gawa-gawa. Kata Uwais Al-Qarani, aku ni galak bertemu dengan Nabi Umar, ingin seperti kalian makan bersama Rasulullah, perang bersama Rasulullah, merajaah belajar langsung bertatapan muka dengan Rasulullah. Akan tetapi Uwais Al-Qarani, yang menyebabkan saya tidak bisa bertemu dengan Nabi, yaitu karena saya mempunyai seorang ibu, yang mana ibu saya itu telah terbaring di atas kasur. Seandainya ibu saya itu tidak ada yang merawat, dia tidak akan mampu makan. Seandainya tidak bisa, seandainya dia ingin mandi, kalau dia ingin mandi tidak akan mampu untuk dia mandi. Kalau bukan saya yang memandikan, kalau bukan saya yang memasakkan, kalau bukan saya yang mencucikan. Itu kata Uwais Al-Qarani. Berarti kata Umar wa Ali, salah satu sebab Uwais Al-Qarani dicintai oleh Nabi, dicintai oleh ahli sama para malaikat, yaitu salah satunya dengan birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, intinya pada malam hari ini salah satu supaya kita dicintai oleh Nabi, selain bersalawat, yaitu patuhlah dengan orang tua, hormatilah orang tua. Kalau orang tua masih hidup tanpa, cium tangannya, cium jidatnya, bahkan cuci kakinya, minum airnya. Orang tua
supaya kita mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, keafiatan, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, serta Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosanya. Amin, 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 Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati dan dimagiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dausia singkat inilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ibu bapak terdapat kata-kata yang salah, terdapat kata-kata yang tidak pantas diucapkan namun terucap pada malam hari ini, kami aturkan ribuan minta maaf dan kepada Allah Ta'ala. Marilah kita sama-sama mohon ampunannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Ibu bapak dirahmati di Maghrib ya Allah, itu saya yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bila aqwamil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan yang biasa yang telah memberikan tausiah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.